Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ben Putra Bangsawan dari kelas TI 2C, NIM 210302049. Pada video kali ini saya ditugasi oleh Pak Anas dengan mata kuliah praktikum basis data lanjut, yakni menganalisis ERD dan juga database dari tugas akhir kakak tingkat dengan judul yang saya analisis, yakni sistem informasi penjualan dan pembelian barang elektronik berbasis web dengan studi kasusnya yakni toko Eksa Elektronik Cilacap yang dibuat oleh Mita Indriana Safitri. Oke, langsung saja saya akan menganalisis ERD dari kakak tingkat. Jadi di ERD kakak tingkat ini terdapat 6 buah tabel, di mana yang saya baca di buku TA kakak tingkat tersebut yakni memiliki 8 buah tabel. Sedangkan di ERD-nya yakni hanya memiliki 6. Tapi saya dapat memahaminya, yakni pelanggan memiliki hubungan dengan tabel pembelian, yakni satu pelanggan bisa melakukan satu pembelian maupun banyak pembelian. Dari tabel karyawan, itu satu karyawan dapat melihat satu pembelian maupun banyak pembelian. Dari tabel pembelian itu memiliki hubungan, yakni banyak pembelian memiliki satu barang. Dari tabel barang memiliki hubungan dengan tabel kategori dan juga merek, yakni satu one to one, di mana barang memiliki satu kategori dan satu barang pasti memiliki satu merek. Sedangkan untuk tabel duanya lagi yang tidak masuk ke dalam ERD-nya, yakni ini tabel pemilik dan juga tabel detail pembelian. Tidak ada di dalam ERD cutting. Maka saya merevisinya menjadi seperti ini ERD-nya. Di sini saya menghapus tabel pemilik karena tidak ada hubungannya dengan tabel-tabel manapun. Jadi di sini saya mendapatkan 7 tabel, di mana pelanggan menjadi tabel utama di sini. Jadi satu pelanggan memiliki hubungan melihat ke tabel barang. Jadi satu pelanggan dapat melihat satu barang maupun banyak barang. Dari tabel barang memiliki satu kategori dan juga satu barang memiliki banyak merek, one to many. Untuk tabel pelanggan memiliki hubungan dengan tabel pembelian, di mana satu pelanggan dapat melakukan 0 pembelian maupun banyak pembelian. Dari karyawan di sini, tabel karyawan memiliki hubungan dengan tabel pembelian, yakni mengelola pembelian. Satu maupun banyak karyawan dapat mengelola satu maupun banyak pembelian. Untuk tabel pembelian, ini memiliki hubungan dengan detail pembelian, yakni satu pembelian pasti memiliki satu maupun banyak detail pembelian. Oke, mungkin itu untuk penjelasan ERD-nya. Saya akan melanjutkan ke struktur tabelnya. Oke, langsung saja untuk ke struktur tabelnya. Di sini saya melakukan beberapa perubahan dari atribut dan juga penghapusan tabel. Oke. Yang pertama kita lihat tabel pelanggan di sini.
Atribut yang terdapat di sini yakni tanggal registrasi itu saya ubah dengan menggantinya menjadi email dan alamat. Seperti di dalam CMD ini. Untuk di tabel karyawan tidak ada perubahan, namun saya menambahkan email dan juga alamat untuk di tabel karyawan. Sama seperti di sini juga tabel karyawan. Di tabel pemilik, karena tabel pemilik ini tidak ada hubungannya dengan yang lain, maka saya memutuskan untuk menghapusnya. Untuk tabel barang di sini ada beberapa penggantian, misalkan penggantian dari tipe data atribut tersebut. Misalkan untuk gambar barang di sini saya ganti menjadi blok dan juga keterangan detail itu saya hapus karena di sini sudah ada keterangan. Jadi tidak perlu sampai double-double. Itu sih yang saya ganti. Untuk tabel pembelian sama ada beberapa tipe data yang diganti, misalkan untuk bukti DP yang tadinya teks saya ubah menjadi blok, dan juga untuk validasi dan juga checkout saya hapus karena sudah terdapat di sini untuk status pembelian yang tadinya integer menjadi enum, yakni berupa pilihan berhasil maupun gagal. Di sini juga sama, dex pembelian, tabel pembelian. Untuk detail pembelian di sini saya tidak ada perubahan sama sekali. Begitu pula dengan tabel kategori dan juga tabel merek. Yang hanya dirubah beberapa tabel sebelumnya. Untuk struktur tabelnya bisa dilihat di CMD-nya. Oke, langsung saja saya tunjukkan untuk data yang saya inputkan. Yang pertama saya akan menunjukkan data yang saya inputkan ke tabel pelanggan. Di sini terdapat 10 data dengan ID pelanggan yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menunjukkan tabel data di tabel karyawan. Di tabel karyawan juga terdapat 10 data. Kemudian karena tabel pemilik saya hapus, maka tidak ada tabel pemilik. Lalu saya akan menunjukkan ke tabel barang. Karena ini terdapat banyak row, makanya seperti ini. Selanjutnya untuk ke tabel pembelian, terdapat 10 data juga. Di tabel pembelian ini ada foreign key dari ID barang. ID pelanggan. Selanjutnya ke detail pembelian. Terdapat 10 data juga dengan ID yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menunjukkan tabel kategori. Tabel kategori ini untuk dimasukkan ke tabel barang, foreign key kan ke tabel barang. Selanjutnya untuk tabel merek. Sudah 10 semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menganalisis tugas akhir kakak tingkat
Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.